Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang agung penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri pribadi khatib umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas beragam jenis nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Ketahuilah jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan bekal itu akan memberikan penyelamatan kepada diri pribadi kita masing-masing, adalah bekal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sampai kepada kita yang terus istiqamah menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Kemudian kita pun meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati beberapa proses, dan terkadang proses ini ketika itu sebuah kegembiraan maka melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu sebuah ketakutan ataukah sebuah kelaparan, kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, maka opini yang berkembang dalam kehidupan kita adalah dengan kalimat mengatakan bahwa Tuhan kita tidak adil memberikan kehidupan kepada kita beda dengan saudara-saudara kita. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang kita lalui, ujian itu pasti datang kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita di dalam Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah telah memberikan ketegasan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai', bahwa memang dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas permukaan buminya Allah, pasti kita akan diberikan cobaan dengan sesuatu. Sesuatu di sini bermakna nakira, artinya syai'in isim nakira, umum. Jadi kita akan mendapatkan cobaan-cobaan yang terus Allah akan berikan kepada diri kita. Di antara cobaan-cobaan itu di sini dijelaskan minal khauf, dari ketakutan, wal ju', dari kelaparan, wa naqsi minal amwal, kemudian dari kekurangan harta, wa anfus, dari kekurangan jiwa dengan meninggalnya saudara kita, wa thamarat, kemudian kekurangan buah-buahan, wa basyiri sabirin. Maka kalau kita sudah tertimpa musibah yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, beri kabar gembira kepada mereka yang tertimpa musibah tersebut. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang selalu senantiasa apabila ditimpa musibah tersebut kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengakui bahwa apa yang mereka dapati, apa yang mereka terima, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan konsep yang demikian akan mengantarkan mereka ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kesabaran mereka menerima cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada diri mereka. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan penjelasan kepada kita, ma yusibul muslim min nasabin, bahwa tidaklah musibah yang akan menimpa seorang muslim min nasabin, berupa sebuah kelelahan, kemudian wala wasabin, sebuah penyakit, wala hamin, sebuah kegalauan, wala huznin, sebuah kesedihan, wala adan, kemudian berbagai cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian dijelaskan lagi wala ghammin, terus menerus Allah berikan cobaan kepada diri kita, hatta syauqati yusaquha illa kafarallahu bihi min khatayaya, sampai duri yang menusuk diri kita ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jumhur ulama mengajarkan kepada kita untuk mengimbangi musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa, maka musibah itu akan cepat Allah hilangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya sebuah penduduk yang tadinya mereka ditimpa musibah, kemudian mereka sadar bahwa musibah yang Allah berikan kepada diri mereka sebagai bentuk teguran agar mereka kembali kepada rel yang sesungguhnya, kemudian mereka meningkatkan kualitas iman takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi demikian la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan mendatangkan keberkahan yang Allah berikan kepada diri mereka. Dari langit Allah akan turunkan keberkahan, kemudian dari bumi Allah angkat keberkahan, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bahagia. Disebabkan karena mereka melaksanakan amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik kepada diri mereka. Sebagaimana janji Allah kepada diri mereka, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa di antara kita, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbaiki dirinya dengan kadar iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan balik keadaan buruknya menjadi keadaan yang baik.
kehidupannya akan menjadi baik dan memberikan kegembiraan kepada dirinya. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang sering dia beristighfar ketika dia mendapatkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan kepada dirinya. Keberuntungan itu di antaranya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar itu akan menjadi penyebab turunnya keberkahan kepada dirinya. Lantas istighfar itu juga akan meluaskan rizkinya. Allah akan melapangkan dirinya daripada kesempitan yang dia hadapi. Kemudian min haitsu la yahtasib, rizki yang dia dapatkan akan selalu senantiasa diwarnai dengan keberkahan, dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah min alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dalam kehidupan yang kita jalani, cobaan demi cobaan pasti Allah berikan pada kehidupan kita. Manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang apabila tertimpa musibah selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah, menyadari bahwa apa yang Allah berikan sebagai bentuk teguran untuk mengantarkan mereka kembali ke rel yang sesungguhnya dalam rangka penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kadar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala asbab musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Maka jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita terima memang berat. Siapapun yang menerimanya, siapapun yang mendapatkannya, dia merasakan berat. Tetapi sebaik-baik kita mendapatkan musibah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan modal itu akan mengantarkan diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal itu akan menguatkan kita untuk semakin hari meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan selalu senantiasa berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.